Hari ini saya mendapat informasi bahwa Anwar Satibi, ayah daripada Nizam, statusnya dinaikkan jadi tersangka dan akan diperiksa sebagai tersangka tanggal 24 April ini, hari Jumat, di Polres Sukabumi. Dia dikenain pasal 77B, 76B, Undang-Undang tentang perubahan perlindungan anak ya, di mana pelapornya adalah Lisna, ibu kandung daripada Nizam, ya. Dan nah ini kita akan uji tentang di mana dianggap penelantaran anak, karena laporan polisi pertama kita, TR ini sudah tersangka ibu tiri. Sekarang lagi proses pra peradilan, dan perlu kami sampaikan bahwa pada kurang lebih sebulan lalu kami sudah membuat laporan polisi juga di Bareskrim, melaporkan pasal yang sama terhadap Lisna, dan sekarang sudah ditindaklanjuti. Perkara itu dikembalikan ke Polda Jawa Barat untuk diproses juga. Jadi kita inginnya, kalau memang masyarakat menginginkan dianggap melantarkan anak sehingga diakibatkan kematian pada Nizam itu, kalau bisa dua-duanya di penjara sekalian. Lisna yang selama ini kemana aja kamu? Kemudian apa yang diceritakan tentang gosip tentang anak ini cerita masa lalu, dan kemudian menggunakan beberapa anggota dewan untuk direkomendasi ke Komisi 3, kemudian dilakukan RDP, kemudian dikeluarkanlah surat kesepakatan antara Kapolres dengan Ketua Komisi 3. Nah, di situ adalah mungkin kita akan melakukan upaya hukum berupa pra peradilan. Kita anggap kasus ini adalah kasus yang ikut campur tangan legislatif, tidak yudikatif, karena ada tekanan ya. Kita minta, sampai saat ini belum ditindaklanjuti oleh Bareskrim Mabes Polri maupun Polda Jabar terkait kehadiran Kapolres Sukabumi di RDP, yang dimana sepengetahuan saya RDP itu nggak seperti itu. Memang harusnya ada rekomendasi cukup tertulis, tanpa harus membuat satu persidangan kemudian menggiring seolah-olah perkara ini tidak boleh tidak tersangka ayahnya Nizam. Nah, dengan laporan Lisna dianggap dapat perlindungan LPSK maupun Komnas Perempuan Anak. Alhamdulillah kita diterima juga laporan kita. Saya sebutkan nomor laporannya. Bentar. Laporan polisi ya ini. ABS. Ya. Bentar. Ini pada tanggal 31 Maret Anwar Satibi melalui kuasa hukum kantor hukum Farhad Abbas membuat laporan pidana dugaan tindak pidana penelantaran terhadap anak sebagaimana yang dimaksud pasal 77B, 76B Undang-Undang RI nomor 35 2014 tentang perubahan Undang-Undang 23 tentang perlindungan anak yang terjadi akhir tahun 2013 sampai dengan Februari 2026 di Kabupaten Sukabumi. Atas nama pelapornya itu adalah Anwar Satibi. Laporan polisi 126 2026 Bareskrim Polri tanggal 31 Maret. Ya, terlapor itu adalah atas nama Lisnawati. Jadi di sini kita anggap Lisna ini adalah orang yang memperkeruh keadaan, bukannya melaporkan ibu tiri, tapi malah melaporkan mantan suaminya yang 12 tahun sudah berpisah. Nah, jadi dia bukannya malu tidak mengurus anak, malah mempermalukan suaminya.
Menurut saksi-saksi yang kami dapat keterangan, diantaranya adalah Pak Haji Isep, Anwar Satibi adalah orang tua yang sangat baik, membiayai anaknya. Di situ ada sekolah, ada ilmu, ada pendidikan, ada biaya. Bagaimana mau disampaikan bahwa dia melantarkan anak? Terkait dengan chat WA yang tanpa sengaja, misalnya tentang dianggap pembiaran sakit, nah bagi kita adalah anak itu pada tanggal 18 Februari sore hari masih dalam keadaan sehat. Kemudian tempus kejadiannya itu adalah pada jam 6 sore sampai jam 22 malam. Diduga dikena disiram air panas. Menurut keterangan dokter itu adalah penganiayaan. Setahun sebelumnya sudah pernah dilaporkan oleh Anwar Satibi ibunya. Yang menjadi persoalan adalah pada saat kejadian itu adik kandung daripada Anwar Satibi nginap di tempat itu. Adik kandungnya bernama Surahmat. Surahmat ini diduga ada hubungan spesial menurut keterangan daripada klien kami, yang mana dialah yang menyiapkan lawyer dan sekarang dia membela saudara tirinya, membela pembunuh ini gitu. Nah, jadi itu menjadi pertanyaan. Kemudian dalam keterangan tambahan Anwar Satibi masuklah nama Ujang Dede, anak angkat mereka yang sering kita anggap ada hubungan spesial juga menurut keterangan daripada klien kami. Nah, mudah-mudahan di situ polisi bisa mengungkap bahwa kenapa pada malam kejadian saudara kandungnya bukan muhrim bisa tidur di rumah istri daripada Anwar Satibi. Nah, jadi siapakah pelaku tersebut? Apakah lebih dari satu orang? Ya, nah saya belum tahu. Tapi yang jelas dari hasil dugaan sementara ada peran orang-orang yang ada di rumah saat itu akibat kematian daripada Nizam. Tapi respon dari Nizam sendiri tetap sebagai status tersangka gimana, Pak? Ya, dia kaget sekali, tapi saya bilang nggak apa-apa, kamu harus hadapi dan kamu kan bukan dituduh membunuh, tapi dianggap menandakan membiarkan. Nanti kita uji apakah benar kamu menandakan membiarkan. Saya rasa kan polisi hanya dapat tekanan paksaan daripada Komisi 3 untuk memproses laporan tersebut gitu. Padahal kan mereka hanya bicara opini, hanya bicara dugaan, bicara tanpa ada pembuktian gitu. Mereka juga dari dasar WA-WAan antara seorang suami istri atau yang berupa mantan yang saling ngambek-ngambekan gitu kan, hanya butuh kepedulian, empati, kemudian misalnya ya ikhlaskan aja kalau anaknya meninggal. Ternyata meninggal benar, tapi kan bukan penyebabnya gara-gara dia mengatakan ikhlaskan anaknya kalau meninggal. Dia juga nggak menyangka kan, mungkin itulah yang digunakan oleh Tenny Rida untuk melakukan alasan-alasan yang dimana tanpa jelas sebelum anak itu meninggal ditanya siapa, ibu yang siram air panas, minumin air panas, kan seperti itu. Apalagi yang harus dikorak-arik, kan ini harusnya tunda dulu lah laporan ini. Kenapa? Karena ini bapaknya aja udah kehilangan anak, tiba-tiba dijadiin tersangka lagi, kan itu kan menurutnya agak aneh gitu. Nanti sama dengan kasus kejadian penjamret motor, tiba-tiba ngejar, penjamretnya mati, yang ngejar dijadiin tersangka, ya kira-kira seperti itu nggak? Nah, itu kan menjadi viral di masyarakat. Nah, kita minta Sep Anwar Satibi bahwa Polres harus menjunjung tinggi kemanusiaan tanpa memperhatikan lagi dukungan atau tekanan dilakukan oleh Ketua Komisi 3 yang membuat kesepakatan untuk melanjutkan sampai ditangkap, ditahan, nggak ada SP3 dan lain sebagainya, dan tidak boleh menerima laporan kita. Tapi laporan kita udah diterima di Barreskrim kemarin tanggal 31 Maret, dan kami bersyukur bahwa berimbang. Walaupun akhirnya nanti kalau memang dianggap membiarkan anak, berarti Anwar Satibi dan Lisda pun sama-sama melantarkan anak. Kalau tidak diserahkan kepada Anwar Satibi, tidak mungkin anak itu bisa mati gitu. Yang nyerahin siapa? Berarti kan adalah Lisda sendiri gitu. Tapi terkait laporan itu dari pihak ibu kandung katanya merasa tidak melantarkan, Bang. Ya dia kemana? Ya kan? Dia kemana? Pokoknya Lisda harus diproses sama seperti memproses itu. Ya kan?
sudah tahu ini bapaknya ini punya istri, bapaknya ini harus menjaga anak. Kalaupun ada kata-kata, memang ada kata-kata anak ini lebih banyak mudaratnya, karena memang apa yang dirasakan, bayangkan seorang bapak punya istri, dititipin anak kandung gitu, ibunya kemana nggak jelas, nggak ngurus gitu, ya wajar lah kalau ada hukuman atau apa itu kan biasa. Tapi yang jelas yang membunuh itu bukan dia, dan dia pernah melaporkan Teni Rida di kepolisian Sukabumi akibat penganiayaan anak yang luka-luka itu. Walaupun dia minta ampun, minta maaf. Tapi yang jelas hampir semua saksi yang saya temui selalu memuji bahwa Anwar Satibi adalah bapak yang baik dan bertanggung jawab. Terkait pra peradilan itu mereka siap menghadapi katanya Bang. Siapa yang menghadapi? Polisi? Bukan dari pihak Ibu Nizam melalui kuasa hukumnya, dan bahkan mengatakan tidak ada atensi dari manapun katanya. Nizam? Ya, ibunya. Oh enggak, bukan atensi. Kan waktu itu saya dapat informasi pengacaranya melalui anggota Komisi 13, inisial R. Nah, kemudian merekomendasikan ke Komisi 3. Kan sempat juga anggota dewannya bersama-sama ke anggota DPR, juga ke kantor salah satu organisasi advokat. Ada apa gitu. Kalau menjadi atensi, menjadi sebuah cerita yang seolah-olah kan dikatakan bahwa bapaknya nggak ke kuburan, kan bapaknya nunggu hasil otopsi. Ya wajar lah, dan akhirnya bapaknya ke sana juga. Pokoknya lebih banyak cerita gosip daripada cerita faktanya. Nah, sekarang polisi harus membuktikan kematian itu diakibatkan siapa, apa alat buktinya, siapa saksinya gitu. Nah kan jelas anak itu sebelum meninggal mengatakan yang menganiaya dia adalah ibunya kan, gitu. Sempat Anwar Satibi menempeleng ibunya dan ada terekam video. Oleh karena itu saya berharap mudah-mudahan nanti kita akan peradilan kasus ini bisa dihentikan dan fokus ke sana. Sekarang ibunya nggak ngurus anak, bapaknya diurus. Masa yang melantarkan anak? Harusnya tahu diri, malu, Disna. Kau malu dong. Anakmu udah dirawat sama mantan suamimu, baru kamu laporkan dia kan? Ya kan? Sekarang juga kita sudah laporin kok. Memang saya kemarin berpikir diam-diam aja, karena saya pikir udah ngeredam. Tiba-tiba dapat informasi dari wartawan, malah duluan wartawan dengan pengacara dari Lisna yang dapat informasi ini orang jadi tersangka. Nah, tapi saya sudah jelaskan kepada Anwar Satibi, nggak usah tegar lah, masih ringan lah, anggap aja menebus anakmu yang meninggal sebagai bentuk tanggung jawab seorang ayah. Belum tentu kau juga dipenjara karena putusan. Mungkin bisa saja polisi menahan, tapi ini menurut saya bentuk kezaliman juga. Orang yang kehilangan anak ditahan lagi kan. Kalau Teni Rida kan jelas bukan anak kandungnya, bahkan dia yang menganiaya. Demikian. Berarti bisa dibilang ini salah sasaran Bang ya untuk ayahnya itu. Ya buat apa? Karena ini diada-adain gitu. Hanya gara-gara WA orang berantem, tiba-tiba ketiban tidak sengaja bersamaan dengan kematian anaknya, dianggap ini adalah satu kejahatan pembunuhan. Bahkan mau dianalisa seolah-olah pembunuhan berencana gitu. Padahal sebenarnya bukan pembunuhan berencana, tapi pembunuhan biasa yang tidak melibatkan aneh-aneh, tapi dilakukan oleh ibunya yang menjaga dan tidak amanah. Ketika bapaknya keluar kota, tiba-tiba pulang anaknya sudah meninggal. Demikian. Bang, mungkin bisa dikategorikan sebagai bapak baru Bang, setelah meninggalnya Nizam, ibunya bertahan, ibu tirinya status tersangka Pak. Sekarang yang berantem ibu kandung dengan bapak kandung gitu. Padahal gimana, tidak fokus. Harusnya dia fokus gitu. Harusnya dia fokus siapa itu pembunuhnya. Ini dikesampingkan aja. Ini leg spesialis ini. Kasus pembunuhan anaknya, bapaknya ngelaporin, tiba-tiba polisi menangkap bapaknya karena laporan ibu kandung. Padahal polisi tahu bahwa ibu kandungnya nggak ngurus anaknya, dikasih ke bapaknya. Harusnya polisi ucapkan terima kasih. Harusnya jangan diterima laporannya langsung ibunya. Kamu yang nggak benar membiarin anaknya, jadi bukannya dipiara kamu dengan suami barumu, malah dipiara sama mantan suamimu dengan istri barunya, ya kan? Dari situ aja udah kelihatan mana hukum yang seimbang, mana hukum yang adil. Nah di situ. Tapi saya sudah berkomunikasi dengan polisi dan Pak Kapolres. Sebenarnya Pak Kapolres paham gitu.
Tapi saya nggak tahu apa. Tolonglah Pak Kapolres jangan diada-adain yang tidak ada, jangan dihilang-hilangin yang ada, kan kira-kira seperti itu. Nah, jadi menurut saya Bapak panggil juga ini kasus harus bersamaan dengan dipanggilnya ibunya Lisda supaya sama, supaya mereka sadar. Ini kan anak kita yang dibunuh. Bukan kita mau saling menuduh sebagai pembiaran dan ingin masuk penjara di antara keduanya, kan harusnya seperti itu. Nah, itu harusnya polisi panggil mereka, didamai ngapain begini gitu. Bukan hanya mendengar karena sudah RDP tiba-tiba apapun alasannya gaskan. Bang, apa juga karena lantaran karena dari pihak lawan Bang, dari kuasa hukumnya kan keluar tuh pertama di awal itu. Jadi kita lihat aja hasil pra peradilannya kan gampang tuh, nggak usah takabur. Kalau menang ya syukur, kalau kalah kan malu kan, tuh gitu. Si Acong, ngapain kau Acong ngomong, ayo lawan partai bukan hubungan lu antara lu dengan negara. Kita adalah anak kita dibunuh sama klien lu, ya kan? Bukan kita mau bunuh siapa, kita dibunuh anak kita, oke?